Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 2B mata kuliah Pendidikan Agama Islam Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bos Malut akan menjelaskan tentang agama menjamin kebahagiaan. Jadi anggota dari kelompok kami yaitu saya Raffi Fadil Hafiz dengan NIM K71244062. Dan saya oleh Salsafina pribadi dengan NIM K7124038. Dan saya Desita Cahyawardani dengan NIM K7124032. Dan Zaki Aulia Rahman dengan NIM K7124067. Dan saya Nafita Suci Rahayu dengan NIM K7124060. Kebahagiaan adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat berfungsi dengan baik. Hati yang sehat dan berfungsi dengan baik bisa berhubungan dengan Tuhan pemilik kebahagiaan. Kebahagiaan memang seringkali terkait dengan keadaan hati yang sehat dan berfungsi dengan baik. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang karakteristik yang sehat dan hati yang sakit. Hati yang sehat memiliki karakteristik antara lain, yaitu yang pertama, dipenuhi iman dan Al-Quran sebagai obat terbaik. Hati yang sehat selalu dipenuhi dengan iman dan Al-Quran yang menjadi sumber kekuatan dan petunjuk dalam hidup. Yang kedua, mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah. Hati yang sehat mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah dengan melakukan amalan soleh dan meningkatkan ketakwaan. Yang ketiga, yaitu tidak pernah lupa berzikir. Hati yang sehat selalu ingat kepada Allah dengan berzikir dan mengingat nikmatnya. Karakteristik hati yang sakit. Nah, yang pertama, banyak bergaul dengan orang yang tidak baik. Hati yang sakit dapat dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak baik sehingga pemiliknya cenderung bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Yang kedua, yaitu terlalu banyak tidur. Hati yang sakit dapat menyebabkan pemiliknya menjadi malas, banyak tidur, sehingga tidak produktif dalam melakukan amalan soleh. Yang ketiga, yaitu menggantungkan diri kepada selain Allah. Hati yang sakit dapat menyebabkan pemiliknya menggantungkan diri kepada selain Allah, seperti harta, kekuasaan, atau manusia lain. Nah, hubungan hati dengan kebahagiaan yaitu dapat membawa kebahagiaan yang hakiki karena pemiliknya dapat merasakan kedamaian, ketentraman. Sebaliknya, hati yang sakit dapat menyebabkan ketidakbahagiaan dan kegelisahan. Oleh karena itu, pentingnya untuk selalu menjaga hati dan melakukan amal soleh dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kunci beragama berada pada fitrah manusia. Fitrah merupakan sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan telah menjadi karakter atau tabiat manusia, seperti firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang berarti, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Berdasarkan ayat di atas, manusia diciptakan Allah melalui naluri beragama, yaitu agama tauhid. Jika ada manusia yang tidak beragama tauhid, maka hal tersebut tidaklah wajar. Setiap manusia yang dilahirkan tentunya telah dibekali agama. Agama yang dimaksud adalah agama Islam. Inti dari agama Islam adalah tauhidillah. Maka ketika manusia hidup di dunia atau di alam sekarang, maka mereka harus kembali kepada Sang Pencipta dengan keadaan fitrah, yakni dalam tauhidillah. Mengganti kefitrahan dalam diri manusia tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan mengganti kefitrahan sama saja dengan menghilangkan jati diri manusia tersebut. Kita sebagai manusia, makhluk yang sangat kompleks yang diberikan akal, pikiran, serta hawa nafsu, tentunya membuat manusia menjadi makhluk yang lebih unggul dari makhluk lainnya. Kemampuan tersebut dapat membuat manusia takabur dan lupa akan Tuhan yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah peran agama menjadi sangat penting, di mana agama adalah tiang kehidupan yang membentengi manusia dari hal-hal yang buruk. Agama berfungsi sebagai petunjuk, pelindung, dan pembimbing manusia dalam hidupnya. Jika seseorang tidak memiliki agama, maka hidupnya akan dipenuhi rasa kegelisahan, cemas, dan keraguan. Hal ini terjadi dikarenakan tidak mendapatkan keutamaan agama, fungsi-fungsi agama yang seharusnya melindungi, membimbing, dan menunjuk umat manusia.
Bagaimana agama dapat membahagiakan umat? Agama dapat membahagiakan umat dengan menjadi pedoman hidup dalam berkehidupan manusia, di mana untuk dapat bahagia, manusia haruslah berkelakuan sesuai apa yang ditetapkan sesuai dengan fitrah sebagai manusia. Jika manusia tersebut meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhannya dan ia teguh dengan pendiriannya, maka ia akan memperoleh kebahagiaan yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan surat Fussilat ayat 30 yang berarti sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jika manusia tidak berkehidupan sesuai dengan fitrahnya dan tidak mengimani atau tidak mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya, maka di dalam hidupnya tidak akan mendapatkan kebahagiaan, keamanan, ketentraman, dan juga kenyamanan. Jadi dalam hidup beragama adalah fitrah. Dengan fitrah kita dapat merasakan kenikmatan yang aman, nyaman, dan tentram. Karena itulah bahagia adalah menjalani fitrah yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber-sumber pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Yang pertama itu terdapat sumber historis. Nah, dalam sumber historis ini manusia meyakini alam dan keteraturan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang tidak beranak dan tidak diperanakan, yang tersambung pada Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-5. Keyakinan ini memberikan makna hidup dan menghilangkan kegelisahan eksistensial, menumbuhkan rasa aman dan kebahagiaan yang hakiki. Kedua yaitu ada sumber psikologis. Kebahagiaan rohani diperoleh dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyucikan hati dari sifat buruk agar jiwa merasakan ketenangan batin yang abadi. Al-Quran menekankan pentingnya ketenangan hati sebagai tanda kebahagiaan yang dicantumkan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang ketiga yaitu sumber sosiologis, di mana manusia sebagai makhluk sosial memperoleh kebahagiaan melalui persaudaraan dan saling tolong-menolong yang menciptakan kedamaian dan rasa aman. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Kemudian yang terakhir ada sumber filosofis. Agama mengatur kehidupan dengan norma, perintah, dan larangan agar manusia hidup damai dan bermakna. Dengan iman dan takwa, manusia dapat membedakan baik dan buruk serta meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Quran surat Ar-Ra'd ayat 29. Sikap syukur dan tawakal juga menjadi kunci ketenangan jiwa dan kebahagiaan sejati. Dari semua ini dapat disimpulkan bahwa Al-Quran mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati atau al-falah adalah hasil iman, takwa, ketenangan, hasil persaudaraan, dan hidup sesuai aturan agama, mencakup kebahagiaan duniawi dan ukhrawi yang abadi. Tauhid berasal dari kata Arab yaitu wahada, yuwahidu, dan tauhidan, yang berarti menyatukan, mengesahkan, atau mengakui sesuatu itu satu. Nah, tauhid ini berarti mengakui keesaan Allah SWT bahwa hanya Dia yang berhak disembah, dicintai, dan dimintai pertolongan. Rasulullah beserta para nabi sebelum beliau memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia kembali kepada tauhid dengan kalimat La ilaha illallah, yang berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat ini bukan hanya sekedar kata, tetapi landasan teologis yang membebaskan manusia dari berbagai bentuk penyembahan selain Allah. Tauhidullah menempatkan manusia pada posisi yang mulia. Allah memberikan amanah dan tanggung jawab kepada manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga dan mengelola alam ini dengan penuh tanggung jawab. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, manusia yang benar-benar bertauhid memiliki potensi untuk menjadi insan kamil dan insan yang sempurna. Namun, menjaga tauhid tidaklah mudah. Ada beberapa sikap yang bisa merusak tauhid kita, seperti sifat sombong, bohong, melakukan kelalaian, ataupun lupa. Tauhidullah adalah barometer kebenaran agama. Agama-agama samawi sebelum Islam yang masih menjaga tauhid adalah benar, sementara yang mengandung syirik berarti telah menyimpang. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus selalu menjaga keimanan dan tauhid kita, menjauhi sifat-sifat yang dapat merusak tauhid, dan senantiasa mengisahkan Allah dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam beribadah maupun dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Tauhid, sebagaimana yang ulama telah sebutkan, adalah seseorang mengucapkan kalimat syahadat, yaitu kalimat la ilaha illallah, yang berarti tiada ilah atau sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, dengan meyakini makna dan menjalankan konsekuensinya. Tauhid bukanlah sekedar mengakui bahwa Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan lainnya, melainkan yang dimaksud dengan tauhid adalah penetapan bahwa ibadah hanyalah untuk Allah, dan tauhid merupakan salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 97 yang berarti, barang siapa yang beramal solih baik laki-laki maupun perempuan yang beriman atau bertauhid, sesungguhnya kami akan memberi kehidupan yang baik dan indah serta bahagia ke depannya, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Dengan tauhid, manusia dapat menerapkan akidah secara maksimal sehingga dibebaskan dari berbagai penyakit hati dan dibebaskan dari rasa tidak bersyukur, serta dibesarkan rasa bersyukurnya karena meyakini bahwa Allah adalah pemberi rezeki kepada semua makhluknya, dan segala sesuatu yang terjadi kepada seseorang tidak terlepas dari kehendak Allah. Dengan demikian, rasa syukur terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah akan melimpah, dan kebahagiaan kepada siapapun yang bertauhid kepada Allah akan melimpah juga. Pemaparan tentang agama menyambut kebahagiaan dari Bapak kami. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum